banyak tahu tentang beliau karena beliau sudah nggak ada itu sejak aku belum sekolah. Membesarkan saya dengan mendidik tiga anak laki-laki ya mungkin perempuannya mbak. Hero untuk keluarga. Hebat. Panggil Widodo. Di sini saya berada di bawah Departemen HC, tepatnya di divisi GA, General Oil. Perkenalkan nama saya Muhammad Baris. Saya adalah karyawan LDR di bagian OPR, Operation dan Maintenance. Oke, perkenalkan nama saya Puji Dianto dari Departemen OPR. Aku Akbasa dari Departemen Finance. Boleh kenalin, namaku Yulia, aku di Departemen AC. Kalau kata orang sih katanya Hari Ayah. Memperingati Hari Ayah. Bentar mbak. Oh iya, Hari Ayah Mbak. Hari Ayah. Hari Ayah ya, Hari Ayah Nasional. Ini banyak orang. Hebat. Superman ya mbak. Saya itu hero untuk keluarga. Hebat. Banyak tahu tentang beliau karena beliau sudah nggak ada itu sejak aku belum sekolah, tapi aku masih memiliki beberapa ingatan. Tapi ada beberapa hal yang aku kagumi sampai sekarang, yaitu ternyata banyak orang mengagumi beliau. Justru saya mendengar itu dari banyak orang. Ayah saya adalah orang yang hebat, membesarkan saya dengan mendidik tiga anak laki-laki ya mungkin bandel semua, jadi harus dididik dengan benar. Didikannya meskipun sering marah-marah keras, tapi tujuannya baik kok. Kalau semakin dewasa, oh bener dulu ayah itu ngomong gini, sering marah-marah, ternyata buat kebaikan sendiri. Sekarang sudah nggak kenal capek, nggak kenal lelah, kayak gitu. Kadang banting tulang ya mbak buat mencukupin keluarga. Sosok ayah buat aku dia itu disiplin, terus tegas dan tegar, sama pekerja keras. Banyak sih ya sebenarnya. Cuman yang bisa tergambar adalah ayah atau bapak ya aku sebutin, itu tidak pernah bisa menunjukkan rasa sedihnya di depan anak-anaknya, apapun itu sih. Jadi kita taunya senang-senang aja gitu, bapak tuh senang, happy. Celotehnya sih. Jadi ketika saya pulang dan berangkat, itu yang memberatkan saya untuk berangkat itu celotehnya. Entah kenapa itu terngiang-ngiang, selalu terngiang-ngiang. Dan setiap saya berada di sini dan mengingat celotehnya itu ada perasaan ingin pulang, ingin memeluk, ingin bermain. Dan sebagaimana umumnya seorang ayah selalu di samping anaknya. Tak terlupakan loh mbak. Yang nyekolahin yang biaya hidup kan juga dari bapak, ayah, sosok ayah sangat tidak terlupakan jasanya. Secara dekat, secara langsung itu enggak sih, cuman kebanyakan kedekatan seorang ayah itu, perhatian seorang ayah itu dia sampaikan lewat ibu sih sebenarnya mbak. Jadi nggak langsung jadi to the point itu enggak, jadi kayak cool gitu loh mbak. Jadi lewatnya itu lewat orang lain seperti ibu, seperti mama kayak gitu. Nah terus pengorbanannya sih banyak ya mbak, maksudnya buat
buat sampai ngedukung saya dari kecil sampai besar. Kemudian kalau saya merah dulu waktu kecil gitu kan Mbak, itu ngasih perhatiannya tuh pelan-pelan banget, keren, sampai nusuk ke hati itu Mbak. Kalau pengorbanan sih banyak ya, tapi kedekatannya sendiri sebenarnya seiring berjalannya waktu kadang kita suka punya kesibukan masing-masing, apalagi sekarang anak-anaknya udah dewasa juga, jadi kedekatan kami sih sering liburan bareng, quality time bareng kayak gitu. Kadang beberapa hal kita suka cerita ke ayah kayak gitu sih. Aku anak terakhir perempuan, jadi mungkin lebih dekat ke aku daripada kakak-kakakku. Jadi memang ada beberapa peristiwa atau kejadian itu bapak lebih banyak backupnya ke aku daripada ke kakakku, ke masku atau ke mbakku. Mau aku sakit atau mau apapun, aku lebih banyak backupnya ke aku. Jadi cenderungnya lebih banyak dibela sih akunya daripada kakak-kakakku. Cuman yang masih aku ingat sampai sekarang adalah sampai sekarang udah menikah pun yang masih berkesan adalah ketika kalau aku mau pergi naik kendaraan pribadi, entah motor ataupun mobil, itu bapak selalu ngecek kendaraan atau armada yang mau aku bawa. Jadi mau dicek bannya atau rem atau lampu atau dan sebagainya. Jadi memastikan bahwa ketika aku akan berangkat pergi, maksudnya untuk entah pergi kerja atau pergi main atau kuliah waktu itu memastikan bahwa armada yang aku bawa itu dalam keadaan prima, biar nggak ada halangan apapun lah nanti sampai di tujuan. Itu sampai sekarang tetap masih dilakukan. Itu sih yang benar masih mengena sampai sekarang tuh itu. Play, semoga besok kamu bisa menjadi sosok anak yang bisa berguna, berbakti kepada orang tuamu, kerabatmu, keluargamu, orang yang kamu sayangi, negara dan juga agama. Pokoknya terus maju, jangan biarkan orang menjadikan dirimu seperti yang mereka harapkan. Jadilah dirimu apa adanya dirimu. Salah baik itu urusan belakang. Yang penting tetaplah jadi dirimu sendiri. Harapannya semoga rezekinya tetap dilancarkan, diberi kesehatan, dan tetap sabar mendidik anak-anaknya meskipun bandel-bandel. Terima kasih Mbak buat semuanya sih. Karena dia tuh nggak pernah selalu mendukung apa yang mau saya capai, nggak pernah menolak kayak gitu sih. Aku mau ngucapin banyak terima kasih karena sampai saat ini aku selalu dapat bimbingan, terus selalu ditemani dalam berproses di setiap hidupku. Terus juga aku pengen ayahku selalu sehat terus jangan capek-capek kerjanya. Aku minta maaf juga kalau selama ini mungkin nggak bisa menunjukkan rasa sayangnya setiap hari, tapi percayalah tuh anak-anaknya akan selalu mendoakan ayahnya itu selalu sehat, selalu bisa mendampingi anak-anaknya sampai seterusnya nanti. Harapannya adalah supaya bapak tetap sehat gitu aja. Jadi ya namanya orang tua pasti punya sakit macam-macam ya gitu, tapi di tengah sakit yang harus berobat, harus kontrol, tapi cuma berharap tetap sehat biar bisa pergi kemanapun, tetap masih bisa main kemanapun, tetap bisa beraktivitas, kumpul sama temennya. Cuman itu yang penting tetap sehat. Terus ya pasti sebagai anak tetap ada kurangnya banyak banget ya. Kadang kita sebagai anak terlalu banyak egois untuk mementingkan keinginan kita sendiri. Kadang kita juga ya bandel pasti dan banyak. Cuman minta maaf jika memang selama ini
banyak hal yang tidak sesuai keinginan beliau, tapi aku sangat menghargai ketika Bapak bersedia menghargai keputusan anaknya apapun itu, biarpun mungkin sama-sama sulit. Cuman mungkin minta maaf tidak bisa atau belum bisa menjadikan anak yang sesuai dengan harapan, tapi setidaknya bisa mendekatkan diri dengan keluarga ketika keluarga butuh, itu yang sedang dijalani saat ini. Itu aja sih.